Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita melakukan penelusuran di Stadion Rondong Demang. Nah, dan ini tepatnya tepat di atas Gunung Stadion Rondong Demang. Nah, jadi lokasi ini terletak di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tempat ini memiliki aura mistis kuat. Nah, konon katanya sering terlihat sosok tinggi besar. Ya, kalau kita bilang orang Kutai bilang sih hantu bangsi gitu. Nah, jadi untuk melihat lebih jelasnya lagi, lebih lanjut lagi apa benar tidak dengan cerita masyarakat setempat, kita coba buat melalui media lukisan ya. Kita coba datangi teman saya Indri selaku sarana buat dia buat lukisan. Kita lihat apa benar atau tidak. Baik, langsung aja datangi dia. Kita coba datangin Indri, dia sedang melukis. Benar apa enggak dengan apa yang tadi diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa ada penampakan hantu bangsi ya. Nah, saya sudah tepat di samping Indri, yang mana dia sedang melukis. Coba dalam penerawangannya. Nah, jadi Indri, mungkin bisa bercerita sedikit Indri tentang mengenai apa ya sosok yang Anda lukis. Bisa. Yang saya lukis dia sosok bangsi pohon. Bisa juga kita bilang tuh begitu layar kue gombel. Nah, kan dari tadi ini juga saya mencium kayak bau-bau busuk gitu ya, sejenis bangkai gitu. Aroma bangkai. Memang tusuk tersebut tanda-tandanya ada berbau bangkai gitu. Kayak gitu. Bisa kita dengar suara lalat dan terkadang kita dengar kayak ada suara teriakan, dan teriakan itu seperti yang suara kita kenal. Apabila kita membahas teriakannya, maka akan terjebak. Nah, itu dia mungkin bisa menyerupai jadi teman kita gitu ya? Bisa menjadi kru atau dan sebagainya ya? Benar. Dan sosok tersebut tuh tidak menyerang wanita hamil, tidak menyerang wanita separuh baya, dia hanya menyerang pada laki-laki. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Ri. Atau mungkin memang ada alasan khusus kenapa dia tidak menyerang orang lain selain menyerang laki-laki. Kalau yang kita bisa lihat langsung sama Mas Jain ya nanti ceritanya. Jadi mungkin memang itu tidak bisa diceritakan untuk saat ini dulu ya. Iya. Nah, jadi sampai sejauh ini gimana, Andri? Apa lukis sudah selesai atau Sudah. Sudah ya. Nah, mungkin bisa dilihatkan ke teman-teman semua pada saat aku malah. Nah, jadi Indri juga bisa menambahkan lagi, Indri. Dijelaskan lagi lebih sedikit, Indri, biar teman-teman lebih paham lagi. Sosok tersebut tuh bisa ditakut dengan adanya api kecil. Api kecil ya. Iya. Ini bentuknya kayak wewe gombel ya? Iya, bisa dibilang juga wewe gombel. Oke, sahabat-sahabat aku malah ini sosoknya juga sangat menyeramkan ya, menyeramkan banget. Nah, jadi berarti memang benar ya dengan apa yang diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa sering melihat sosok yang tinggi besar. Iya. Nah, mungkin ini ya sosok dia ya. Oke, karena hantu bangsi ini teman-teman bisa menyerupa jadi orang yang terdekat kita sekalipun ya, Iya. bener ya. Oke. Nah, jadi biar lebih jelas lagi kita datangin Om Jaim
buat mengupas lebih dalam lagi mengenai sosok ini. Nah, kita datangin Om Jaim langsung ya. Oke. Baik, Ndri, kita langsung kedatangin Mas Jaim untuk mengupas lebih dalam lagi sosok sosok hantu bangsi ini ya. Nah, selain hantu bangsi ini, Ndri, apakah ada sosok lain lagi yang Anda lihat? Iya, ada yang saya. Berupa apa, Ndri? Nanti kita lebih jelasnya lagi kita sama Jaim. Kita mungkin melakukan pelukisan yang kedua gitu ya. Boleh. Untuk sosok yang baru ini ya. Oke, Mas Jaim, selamat malam. Malam. Nah, jadi saya sudah ngobrol sama ini dan juga kita sudah membuat lukisan. Kan dari status masyarakat setempat bahwa penunggu dari tepat di atas gunung Stadion Rondemang ini sosok tinggi besar ya, bisa kita sebut lah kalau bahasa Kutenya itu hantu bangsi lah ya. Kalau dikenal di kalangan orang Kutai itu dibilang hantu bangsi. Nah, jadi Indri bisa dilihatkan dulu dari lukisan Indri. Nah, jadi dari tadi ini saya juga mencium bau kayak bau busuk gitu, Mas Jaim. Nah, apakah memang karena efek dari beliau? Ya, kalau dilihat dari kriteria dan ininya memang dari beliau untuk mengganggu orang-orang atau yang mau mendekati pada sesuatu tempat yang kita datangi. Ini memang mereka udah lama tinggal di sini dan bukan satu tapi banyak. Mungkin ini termasuk salah satu Pimpinannya, mungkin pimpinannya kita bilang. Nah, dan lagi gini, Mas Jaim ya. Tadi Mbak Indri juga sempat menjelaskan bahwa dia tidak menyerang perempuan atau perempuan hamil atau perempuan separubaya. Dia hanya menyerang laki-laki. Apakah memang ada alasan tertentu dari dia hanya menyerang laki-laki tersebut? Sepertinya memang ada, atau memang pastor sakit hati atau apalah dari dulunya kan. Nah, tapi kalau untuk kriteria memang benar ceritanya dia tidak menyerang para kaum wanita Gitu ya. Nah, jadi saya juga sempat mendengar bahwa dia takut sama percikan api kecil. Iya. Nah, itu apakah memiliki alasan lagi? Pada intinya setiap makhluk yang berbentuk jin atau setan memang namanya api mereka takut ya, karena itu ada cerminan dari mungkin dari kuasa Allah Ta'ala atau api neraka mungkin dari logika mereka lah. Nah, jadi juga kan tadi sempat mengobrol menuju ke Mas Jaim ini, Nita juga sempat melihat ada sosok lain lagi ternyata selain atau bangsi ini gitu yang memiliki energinya cukup kuat juga. Nah, jadi apakah kita coba lagi buat lukisan yang kedua yang sosok yang dilihat Mbak Indri tadi? Bisa kita buat, atau habis kita meditasi sekarang baru kita buat sosoknya bisa. Nah, jadi bagaimana? Jadi kita ini aja dulu, kita ambil dulu sesuatu yang ada di sini. Setelah kita ambil dan siapa yang punyanya dan sosoknya seperti apa yang punya barang itu sendiri. Setelah sesuatu itu kita ambil di sini. Mantap dulu Mas Jaim ya. Tadi kan saya mendengar sempat dari obrolan Mas Jaim bahwa ada yang mau kita ambil. Nah, berarti Mas Jaim melihat ada sesuatu barang yang memang dijaga di sini. Iya. Oh gitu ya. Jadi kita mau coba ambil barang itu dulu. Iya. Nah, apakah yang mau kita ambil barang ini ada hubungannya dengan yang Anda lihat? Iya, Ada ya? Sepertinya menyangkut ya. Menyangkut ya. Nah, jadi kita coba mengambil barangnya dulu ya. Iya. Jadi baru kita coba buat lukisan. Lukis siapa yang pegang itu tadi asal muasal. Oke. Nah, kita coba di mana nih, Mas Jaim? Ya di sekitar Di atas sini ya. Oke, baik para sahabat Satya Kumala, kita langsung coba dulu mengambil sesuatu yang ada dijaga di sini. Nah, jadi setelah itu baru kita coba buat lukisannya, baru kita lihat cerita dari barang tersebut ya. Iya. Oke, baik. Ya. lokasi ada yang kita coba. Nah, baik nih Mas Jaim, sebelum kita mengambil barang nih Mas Jaim, otomatis kan atau ada ritual tertentu atau bagaimana? Ada. Cuma Oke. kita langsung berdoa saja. Berdoa dulu. Berdoa aja. Mudah-mudahan dari rahmat Allah dan penunggu-penunggu ini mau menyerahkan barang tersebut. Oke, baik. Oke lah. Kita cobain. Kita meditasi sebentar. Kayak saya sama Indri ini nggak apa-apa mendekat atau bagaimana? Silakan, Atau nggak apa-apa. Ada jarak-jarak yang harus untuk dijaga. di sini aja dulu. Nanti kalau udah saya cukup di batas belakang ini. Enak. Salam. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah dan diberi pemilik kita. Saya bisa minta kain merah.
kain kuning bang. Alhamdulillah. Bisa dipegang, saya ambil sama. Karungnya. Alhamdulillah. Bisa pegang bang. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas Jaim. Ya, ini dari sosok penunggu barang tersebut yang dilukis oleh Mbak Mita ya, yang pertama kali. Sebenarnya wujud itu tadi ini, wujud orang yang digambar tadi itu ini orangnya. Ini ya, Ah, berbentuk barang ini. untuk barang. Dia hanya menyamar, menipu supaya kita tertipu dari gerak-gerik sesuatu. Dan kalau lihat dari ciri khas, ini sepertinya tahun 1213. Berapa itu? 1213 ya. 13. Kenapa namanya? Ini dinasti yang ya. Tadi punya kitab. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini lading bunuh diri namanya. Ini udah jinak, pegang. Aman. Ini kalau orang yang pegang senjata, dia harus tahu ilmu dari inti dari sini. Ini kitabnya. Kalau dia sudah menguasai ilmu kitab di sini, maka samurai ini kedikjayaannya akan luar biasa. Dia bisa terbang melesat seperti apapun. Bisa dikendalikan ya. Iya, dia harus menguasai ini. Oke, cukup. Nah, baik sahabat Sate Kumala, bisa dilihat barang yang tadi coba kita ambil. Ini memang kalau dilihat dari zaman mungkin dari dinasti Ming ya, Jepang ya. Jepang ya. Jadi sini sejarah dulu. Ya, semoga ini menjadi manfaat ya untuk semuanya. Bahwa hal gaib itu ada. Oke, Bah. Kita Ini masukkan. sangat lama Pegang banget. sarungnya ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha. Oh. Ya. Kita pegang aja dulu. Oke. Nah, jadi untuk mengungkap lebih dalam lagi nih Mas Jaim ya, kita coba panggil Indri buat melukis Ya. yang berhubungan dengan ini tadi. Iya. Nah, ya, oke. Indri, di mana Indri? Kita coba buat lukisan lagi Indri. Di sini aja atau gimana? Di mana? Di sini juga bisa atau di sini Indri ya. cari yang daerah. Mengingat Mas Jaimnya terkuras energinya, jadi kita coba buat istirahat dulu. Saya lanjut sama Indri dulu membuat lukisan ke Mas Jaim ya. Makasih, Bang. Baik. Ayo, Mas Yudi, silahkan. Nah, jadi teman-teman, kita coba buat lukisan yang kedua yang berhubungan dengan barang tersebut. Nah, baik, kita buat lukisan lagi.
jadi ini Indri sedang membuat lukisan yang kedua. Apakah lukisan udah jadi, Indri? Belum? Sudah. Sudah ya? Nah, bisa dilihatkan ke kamera, Indri. Boleh. Nah, jadi ini lukisan yang kedua, Sahabat Sakti Aku Malah. Indri bisa menjelaskan dulu, Indri. Ini sosok tersebut ya berasal dari negara Jepang. Ya. Iya. Dan dia memiliki senjata nih, bisa dibilang nih samurai. Samurai yang tadi yang barang kita ambil tadi ya. Iya benar. Nah, jadi baik teman-teman, ini merupakan sosok beliau. Beliau bisa dilihat sendiri ini kelihatan banget dari negara Jepang. Dari negara Jepang, dari dinasti Jepang ya. Nah, beliau memegang samurai itu ya. Iya. Nah, jadi mungkin Indri bisa menjelaskan sejarah singkat mengenai beliau. Kalau buat tidak ingin mengetahui lebih dalam lagi. Nah, baik teman-teman, karena beliau tidak mau diketahui lebih dalam lagi, ya apa boleh buat. Kita nggak bisa lagi mengulas lebih dalam lagi karena memang mungkin ada sesuatu yang dijaga oleh beliau. Nah, teman-teman bisa lihat tadi lokasi kita penarikan barang. Memang benar-benar tepat di bawah pohon gede memang. Nah, tadi kita juga ngambilnya pas di dalam sana. Jadi cukup sekian perjalanan penelusuran kami malam ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya lokasi atau tempat yang memang recommended buat kita melakukan penelusuran, teman-teman bisa nanti muncul di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat follow dan subscribe ya, Taya. Iya benar. Akun YouTube kita, Satya Aku Malah Channel. Dan jangan lupa buat teman-teman mengklik tombol lonceng biar setiap notifikasi muncul di layar HP teman-teman. Oke, saya LDJ Saptra dan Indri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ingat, ketakutan adalah musuh terbesar bagi batin kami. Oleh sebab itu, wajib kami tumpas.